fardu kifayah apabila suatu wilayah sebagian kaum muslimin sudah pergi ke masjid sholat berjamaah, maka mereka sudah melaksanakan kewajiban sehingga orang-orang lain yang tidak jamaah di masjid mereka tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau satu wilayah belas tidak ada yang ke masjid, tidak ada yang jamaah, satu wilayah dosa semuanya. Fardu kifayah. Oke, kembali ke permasalahan kita. Hukumnya bagaimana? Lihat sholatnya. Kalau sholatnya fardu, selesaikan sholat fardu, kemudian penuhi panggilan. Tetapi kalau sholatnya sholat sunnah, tinggalkan sholat sunnah, penuhi panggilan dulu. Kenapa begitu, Beb? Kenapa begitu ya? Kenapa begitu? Kalau sholat fardu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, haqqullah, kewajiban kita kepada Allah, itulah sholat fardu. Karena ini haqqullah, yang menjadi hak Allah, yang kewajiban kita kepada Allah tidak bisa ditinggalkan untuk selain Allah. Kita sholat fardu, kalau orang tua memanggil, ya sholat fardunya didahulukan. Sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah, Sholat sunnah bukan kewajiban kita kepada Allah, gitu ya. Sholat sunnah fadilahnya kembali kepada kita, haggana. Sholat sunnah itu punya kita. Sholat sunnah itu bukan kewajiban kepada Allah. Sholat sunnah itu buat kita, kembali kepada kita, fadilahnya kepada kita. Tapi Allah Ta'ala perintahkan kita untuk taat kepada orang tua. Kewajiban kita atas perintah Allah taat kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana an i'budullah wa la tusyriku bi syai'a sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, jangan mensekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian setelah itu wabil walidaini ihsana, levelnya itu di bawah ibadah kepada Allah adalah berbuat baik kepada orang tua. Maka kalau fardu itu milik Allah, wajib kepada Allah, baru penuhi panggilan orang tua. Tapi sholat sunnah yang bukan kewajiban kita kepada Allah, tapi fadilah amalnya kepada kita, tinggalkan, penuhi panggilan orang tua. Semacam inilah yang tampaknya terjadi kepada sahabat Rasulullah Ubay bin Ka'ab. Ditegur oleh Rasulullah, "Ma mana'aka?" Apa yang menghalangimu tidak memenuhi panggilan ketika aku memanggilmu? Bukankah Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum." Penuhi panggilan Allah, penuhi panggilan Rasul apabila memanggil, menyeru kepada kalian. Setelah itu Ubay mengatakan, "La jarama ya Rasulullah." Ya Rasulullah, mohon dimaafkan, semoga tidak terulang kesalahan ini. Tidak engkau memanggil aku mulai sekarang kecuali aku akan penuhi panggilanmu, wa in kuntu musalliyan, walaupun aku sedang sholat. Oke. Ini bagian yang pertama ya. Lanjut hadisnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Tuhibbu an u'allimuka suratan lam yanzil fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Qur'an mithluha." Rasulullah mengatakan kepada Ubay, "Maukah engkau? Apakah engkau mau? Senangkah engkau? Apakah engkau senang kalau aku beritahu kepada engkau satu surat yang tidak diturunkan di dalam Zabur, tidak diturunkan di dalam Taurat, tidak diturunkan di dalam Injil, bahkan tidak Allah turunkan di dalam Al-Quran." Artinya surat ini tidak tertandingi oleh surat apapun di dalam Quran. Surat ini tidak bisa ditandingi dengan wahyu apapun yang telah Allah turunkan dalam Injil, Zabur, wa Taurat. Faqala Ubay, "Na'am ya Rasulullah." Ubay menjawab, "Tentu iya ya Rasulullah." Faqal, kemudian Rasulullah mengatakan, "La takhruj min babil masjid hatta ta'allamaha." Tidaklah engkau keluar dari pintu masjid kecuali nanti engkau akan mempelajarinya.
Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yamshi, dan saat itu Rasulullah sambil berjalan. Yuridu an yakhruja minal masjid, ingin keluar dari masjid. Tentu ada Ubay bin Ka'ab, ada Abu Hurairah, ada sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi Rasulullah masuk kemudian keluar disertai diiringi dengan para sahabat yang mendengarkan, yang bertanya, yang curhat dan lain sebagainya. Maka falamma balagal baba liyakhruja, ketika Rasulullah sampai pintu masjid dan akan keluar, qala lahu Ubay bin Ka'ab mengatakan, "As-surah ya Rasulullah." Ya Rasulullah, suratnya. Fawaqafa. Rasulullah berdiri. Fawaqafa. Rasulullah berdiri. Faqala na'am. Orang mengatakan, "Na'am, iya." Kaifa taqra fi salatika? Rasulullah bertanya kepada Ubay, "Kaifa taqra fi salatika?" Bagaimana engkau membaca Al-Quran di dalam salatmu? Faqara'a Ubay Ummal Quran. Kemudian Ubay bin Ka'ab membaca Ummal Quran, surat Al-Fatihah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Ubay bin Ka'ab membaca Ummul Quran, Al-Fatihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Dia, Allah Ta'ala, yang diriku berada dalam genggamannya. Demi Allah, yang aku, hidupku, diriku ada di dalam kekuasaan tangan Allah. Walladzi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran mithluha. Demi Allah, yang aku berada dalam tangannya, tidaklah diturunkan di dalam Taurat, tidak diturunkan di dalam Injil, tidak diturunkan di dalam Zabur, tidak diturunkan di dalam Al-Quran yang sepertinya seperti surat Al-Fatihah. Tidak ada wahyu yang Allah turunkan dalam Zabur, dalam Taurat, dalam Injil yang mampu menandingi surat Al-Fatihah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wahiya la sab'un minal mathani." Wa innaha lahiya sab'ul mathani. Wa innaha lahiya sab'ul mathani. Dan sesungguhnya dia, Al-Fatihah itu as-sab'ul mathani, 7 ayat yang terulang. Allati atani Allah azza wa jal, yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya kepadaku. Surat Al-Fatihah tidak tertandingi dengan surat apapun di dalam Al-Quran, dan tidak tertandingi dengan wahyu manapun di kitab-kitab suci terdahulu. Pak, surat Al-Baqarah itu berapa ayat? Surat Al-Baqarah berapa ayat? 286 kurang lebih, wallahu alam ya, detailnya 280-an lah, entah 86 atau 87 atau 88, 280-an. Al-Baqarah itu 280-an lebih, 2 juz setengah, yang kalau panjenengan baca dengan cepat dan lancar, paling cepat 1 jam, paling cepat 1 jam. Tapi ternyata Al-Fatihah tidak bisa tertandingi dengan yang 1 jam dibaca itu, yang cuman 7 ayat. Wa innaha lahiya sab'ul mathani. Sungguh Al-Fatihah itu 7 ayat. Oh, tapi 7 ayat ini gak tertandingi dengan Al-Baqarah yang 286 ayat. Masya Allah. Ini fadilah surat Al-Fatihah, fadilah keagungan kemuliaan surat Al-Fatihah. Ya tidak salah juga ya kalau kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian agar doa ini meluncur langsung nembus langit, disumet dengan Al-Fatihah, bi barokatil Fatihah. Ulah memang jos. Kenapa? Itu 7 ayat, tapi nggak tertandingi kok dengan surat manapun dalam Al-Quran. Memang 7 ayat, tapi tidak tertandingi dengan wahyu manapun dari kitab-kitab terdahulu. Nah, kalau kemudian kita meminta barokah, semoga dengan kehebatan gitu ya, dengan barokah Al-Fatihah yang tidak tertandingi ini, kita dorong doa kita
dengan surat bi barakatil Fatihah. Okay. Hadis hasan sahih. Hadis berikutnya tentang barakah, bukan barakah, tentang keutamaan fadilah surat Al-Fatihah. An Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas, dari sahabat Rasulullah Turjumanul Quran. Ya salam, Turjumanul Quran. Ini pemuda yang ketika kecil bayi ibundanya membawa Abdullah bin Abbas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kumandangkan adzan di telinga kanan, Rasulullah kumandangkan iqamah di telinga kiri. Masya Allah. Pak, Rasulullah itu mengumandangkan adzan di telinga kanan Abdullah bin Abbas dan iqamah di telinga kiri Abdullah bin Abbas. Juga Rasulullah lakukan hal tersebut kepada cucu-cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Panjenengan pripun? Sampun ha? Waktu bayi waktu babaran dulu diadzanin apa mboten? Sampun. Alhamdulillah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayi tersebut ketika berpindah dari alam rahim, babaran sang ibunda, melahirkan, masuk ke alam dunia, hal pertama yang didengar telinganya kanan, telinga kirinya, pertama yang didengar adalah adzan wal iqamah. Kalimat pertama yang masuk di telinganya, yang langsung terekam di bawah alam sadarnya, terpatri dalam hatinya adalah adzan wal iqamah. Ya Allah, luar biasa. Maka nanti ketika akan meninggalkan alam dunia, melanjutkan ke alam barzakh, ketika sudah diletakkan di liang lahat, ya betul ya, dimasukkan ke dalam liang lahat, maka anak keturunannya, maka keluarganya akan mengumandangkan adzan wal iqamah untuk terakhir kali, diperdengarkan adzan wal iqamah terakhir kalinya, sebelum pada akhirnya ditutup dengan papan, ditutup dengan tikar, diuruk dengan tanah. Ya Allah. Sehingga hal terakhir yang terdengar sebelum meninggalkan alam dunia adalah adzan wal iqamah. Indah. Walaupun ketika hidup-hidup begini ya krungu segala macam ya. Ya krungu kalimat-kalimat yang tidak baik ya, tidak hanya kalimat thayyibah doang, kadang-kadang ketemu kedengar yang enggak jelas. Tapi ala kulli hal, ketika pertama kali masuk ke alam dunia adzan wal iqamah, ketika kala akan meninggalkan dunia adzan wal iqamah. Semoga awal akhir ini memberikan yang terbaik, walaupun tengah-tengahnya kagak beres kadang-kadang ya, kadang-kadang. Taib, Ibnu Abbas setelah diadzani oleh Rasulullah mengatakan kepada sang ibunda, idhabi bi abil khulafa, sudah pulanglah engkau dengan ayahnya para khalifah. Loh, masih bayi nih, masih bayi, baru aja diadzani. Rasulullah mengatakan, idhabi bi abil khulafa, pulanglah engkau dengan ayah para khalifah. Kenapa disebut dengan ayah para khalifah? Ternyata setelah sepeninggal Rasulullah, nanti khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian setelah Ali Al-Hasan mengundurkan diri, digantikan oleh Muawiyah. Selesai Muawiyah nanti langsung menjadi dinasti Bani Umayyah. Setelah dinasti Bani Umayyah nanti dinasti Abbasiyah. Rasulullah semenjak Abdullah bin Abbas bayi sudah tahu bahwa ratusan tahun yang akan datang anak keturunannya akan menjadi khalifah. Rasulullah juga tahu bahwa Al-Hasan cucunya, Al-Husain cucunya akan terbunuh. Rasulullah tahu loh ya. Semenjak kecil mereka bermain-main di pangku oleh Rasulullah. Rasulullah nangis. Hasan akan diracun oleh lawan politiknya. Politik mana rek? Lawan politiknya. Al-Husain akan dibantai. Siapa? Rasulullah mengatakan al-fi'ah baghiyah. Rasulullah mengatakan al-fi'ah baghiyah. Apa ya? Kelompok al-baghiyah. Kelompok yang
ya perusak. Maka beliau titip tanah di dalam tempat bejana, diberikan kepada Ummu Salamah. Wahai Ummu Salamah, kalau tanah ini sudah berubah warnanya menjadi kemerahan dan memerah, ketahuilah bahwa cucu Al Husain sudah dibantai terbunuh. Semenjak kecil Mbak balita, Rasulullah tahu cucu-cucunya akan dibunuh dan terbantai. Tapi orang tahu itu tidak lantas membuat skenario bagaimana supaya cucu saya selamat tidak dipateni. Oh enggak. Opo jare pangeran. Baik, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas juga mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin, ya Allah berikan anak ini pengetahuan agama, fahamkan dia pengetahuan agama, wa 'allimhu ta'wil, berikan dia ilmu ta'wilul Quran. Maka Abdullah bin Abbas itu Rasulullah hijrah ke kota Madinah, 3 tahun di Madinah baru Abdullah bin Abbas lahir. Rasulullah wafat meninggal dunia kira-kira 7 tahunan. Berarti Abdullah umur 7 tahun Rasulullah wafat. Kemudian 2 tahun berikutnya Abu Bakar menjabat sebagai khalifah. Berarti 7 tambah 2, 9 tahun. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab menjabat selama 12 tahun. Katakanlah separuh perjalanan 6 tahun. Abdullah bin Abbas umur 9, kemudian 6 tahun berikutnya kira-kira ya umur 15 tahunan. Umur 15 tahun ini Abdullah bin Abbas diangkat oleh Umar bin Khattab. Duduk di parlemen, duduk bersama sahabat-sahabat yang besar, Utsman bin Affan, Ali bin Abdurrahman bin Auf, kibarus sahabat yang sudah sepuh-sepuh, pini sesepuh, yang gede-gede, yang besar-besar, yang mulia-mulia. Ini umur 15 tahun diajak rapat. Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Umar, kita punya anak yang seumuran sama dia. Wahai Umar, kita ini senior, sesepuh kita ini sesepuh, pini sepuh. Ini rapat penting ini, genting urusan negara. 15 tahun, anak kita segitu. Kita punya anak yang umur 15 tahun. Umar mengatakan, anta araftahu kama arafta. Engkau sudah tahu dia seperti apa. Kemudian di depan para sahabat, Umar bin Khattab mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Mal kautsar? Mal kautsar? Kata Umar bin Khattab di hadapan seluruh sahabat. Mal kautsar? Mal kautsar? Diam semua. Abdurrahman bin Auf diam, Utsman bin Affan diam. Wah, ini sahabat-sahabat senior ini, sesepuh ini, di hadapan anak berumur 15 tahun. Gak ada bisa jawab. Mal kautsar ya Ibn Abbas? Innaha haudun a'tani Allah lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Yang jawab adalah Ibnu Abbas. Al-Kautsar adalah telaga yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Umar bin Khattab hanya ingin menyampaikan kepada sahabat yang hatinya ada keberatan. 15 tahun arek kita ini sesepuh arek. Tetapi karena mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tertandingi karena ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kepada hadis kita. Hadis kita diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas, disebut digelar turjumanul Quran, yang paling mampu, paling mengerti untuk menerjemahkan Al-Quran. Qal baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indahu Jibril. Suatu saat Rasulullah bersama malaikat Jibril. Rasulullah bersama malaikat Jibril. Idh sami'a naqidan min fawqih. Tiba-tiba mendengar ada suara dari atas mereka. Farafa'a Jibril basarahu ila sama. Jibril menengadahkan pandangannya ke langit.
Faqal hadza bab futiha minas sama ma futiha qattun. Ternyata suara ini adalah suara pintu langit yang dibuka. Jibril mengatakan pintu langit sedang dibuka, tapi pintu ini tidak pernah dibuka sama sekali. Oke. Sebelum lebih lanjut ya, pangapunten. Kita hidup di alam nyata dan ada alam gaib, gitu ya. Pintu gaib langit ini yang dilihat oleh malaikat Jibril. Kita manusia yang Allah ciptakan di alam nyata. Kita bukan makhluk gaib, kita tidak diciptakan untuk hidup di alam gaib. Jelas ya? Makhluk gaib itu ada enggak? Ya ada. Makhluk nyata itu ada enggak? Ya ada, kita ini makhluk nyata. Jadi hardware dan software kita nyata. Badan kita, panca indera kita dan fungsi-fungsinya tercipta untuk menjalani kehidupan nyata, tidak untuk menjalani kehidupan alam gaib. Kira-kira begitu ya. Malaikat Jibril ini makhluk gaib, sehingga ketika pintu langit dibuka, dia tahu langit ini bukan langit yang berozon ini ya, langit dimensi langit. Dan langit ini banyak pintunya. Banyak pintunya, bukan satu pintu. Ada pintu langit yang diuntukkan dilewati oleh arwah manusia kita. Kita kalau meninggal alam dunia, kemudian ruh kita melanjutkan ke alam barzakh, akan melewati pintu langit, yaitu pintu yang untuk arwah manusia. Nanti ada pintu-pintu lainnya juga. Nah, salah satu Jibril mengatakan pintu yang ini sama sekali nggak pernah dibuka. Kata malaikat Jibril. Qal fanazala minhu malakun. Fanazala minhu malakun. Dari pintu itu kemudian turunlah malaikat. Loh, ini ada Nabi Muhammad, ada malaikat Jibril, pintu langit dibuka, Jibril tahu ini kok tumben dibuka, nggak pernah dibuka selama ini. Tapi kemudian turun malaikat binuraini yang membawa dua cahaya. Malaikat ini membawa dua cahaya. Utitahuma, yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilam yu'tahuma nabiyyun qablak, dan dua cahaya ini tidak pernah diberikan kepada nabi sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajib ya? Ajib ya? Luar biasa. Baik. Apa dua cahaya itu? Nurain ini, dua nur ini. Fatihatul Kitab. Yang pertama adalah Fatihatul Kitab. Yang kedua apa? Khawatim surat Al-Baqarah. Khawatim suratil Baqarah. Khatamnya surat Al-Baqarah. Ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah. Apa itu? Akhir-akhir surat Al-Baqarah ayatnya apa? Apa Ustaz? Amanar Rasul ya? Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kemudian kullun amana billahi. Pernah baca? Ya pernah, maksudnya enggak pernah tahlilan wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Sudah selesai. Ini Khawatimul Baqarah ya. Ini ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah. Malaikat tadi datang dengan dua cahaya. Apa dua cahaya ini? Dua cahaya ini diberikan kepada Nabi Muhammad dan tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Khusus dua cahaya ini untuk Nabi Muhammad. Nabi-nabi terdahulu tidak dapat dua cahaya ini. Dan malaikat ini yang membawa, malaikat khusus yang keluar dari pintu khusus, pintu yang tidak pernah dibuka sama sekali. Baru kali ini tok dibuka. Artinya spesial banget nih. Ini khususul khusus. Dari pintu langit yang tidak pernah dibuka, kali ini dibuka dan diturunkan oleh malaikat khusus, bukan malaikat Jibril. Jibril ada di samping Nabi Muhammad. Malaikatnya khusus ini. Kemudian dua cahaya yang dibawa ini untuk Rasulullah saja. Nabi-nabi terdahulu tidak diberikan. Dan ternyata apa dua cahaya ini? Surat Al-Fatihah wa khawatim surat Al-Baqarah. Tidak berhenti di situ. Kemudian Jibril mengatakan, lan taqra harfan minha illa a'taitahu. Tidak engkau baca satu huruf dari dua ayat ini illa a'taitahu, kecuali Allah akan berikan kepada dirimu. Tidak kau baca satu huruf dari dua ayat ini, dua surat ini, tidak kau baca satu huruf dari dua cahaya ini, per hurufnya Allah a'taitahu, Allah pasti berikan kepada dirimu. Ya Allah, lu pantas kok tahlilan itu dibaca ya. Kenapa kalau dibaca? Pasti dikasih. Ya Allah, enggak salah kadang-kadang yang menjadikan tadi sebagai wiritan. Pagi hari dibaca, sore hari dibaca. Kenapa? Pagi hari dibaca, maka sepanjang harinya dengan satu huruf itu segala keinginan, hajat, kebutuhan doanya dipenuhi oleh Allah Ta'ala, huruf per huruf. Dibaca pada malam hari, maka sepanjang malam ia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang ia minta, yang ia takuti, yang khawatirkan, Allah jaga huruf per huruf. Ya Allah. Hah? Ini ditafsir ketemunya. Sudah kita amalkan sekarang, ternyata oh di sini hadisnya. Alhamdulillah. Hadis berikutnya fadilah surat Al-Fatihah. Sebelum ditutup ada pertanyaan, tapi masih ada 2-3 hadis tentang fadilah surat Al-Fatihah. Ada yang ditanyakan? Monggo. Pertanyaan enggak? Tidak ada pertanyaan? Lanjut ya. 6 menit menjelang adzan Isya. Hadis berikutnya, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yaqul, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shalla salatan, siapapun orangnya melaksanakan salat, lam yaqra fiha bi ummil Qur'an, dan dalam salatnya dia tidak membaca ummul Qur'an, tidak membaca surat Al-Fatihah, fahiya khidaj ghair tamam, maka salatnya tidak sempurna. Salatnya tidak sempurna. Kalau salat tidak baca surat Al-Fatihah, salatnya tidak sempurna. Faqal, Abu Hurairah mengatakan, ternyata kemudian sandrinya, muridnya ada mengatakan, ya Abu Hurairah, inni ahyani aku wara al-imam. Wahai Abu Hurairah, kadang-kadang aku ini menjadi makmum di belakang imam. Jadi makmum baca Fatihah enggak? Makmum itu membaca atau mendengarkan bacaan imam? Makmum salat berjamaah dan menjadi makmum. Makmum itu membaca bacanya sendiri atau
mendengarkan bacaan. Oh gitu ya. Lah iya. Abu Hurairah mengatakan tidak baca Fatihah, sholatnya nggak sempurna. Saya di belakang imam, artinya saya mendengarkan bacaan imam, masa saya baca Fatihah? Faghamaza dira'i. Kemudian Abu Hurairah ghamaza itu apa ya? Dira' itu lengan, bukan dipegang ya. Kalau masa itu menyentuh, masaka yamsiku itu memegang. Ghamaza itu di apa istilahnya? Apa digoncang ya. Lengannya dipegang dan digoncangkan. Gemes iki. Iqra biha ya Farisi, baca Fatihah wahai orang Persia. Walaupun jadi makmum, baca Fatihah, baca. Iqra biha ya Farisi fi nafsika. Baca dia dalam dirimu, bacalah dalam dirimu, baca untuk dirimu wahai orang Persia, kata Abu Hurairah kepada yang bertanya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini hadisnya panjang ini. Hadisnya panjang ini. Oke, sebelum lebih lanjut, ketika imam membacakan surat Al-Fatihah, maka makmum mendengarkan bacaan imam sampai pada qaulu ta'ala waladhdallin, saktah, diam sejenak, kemudian amin. Sudah kan pembahasan yang kemarin? Kalau bareng aminnya imam, aminnya makmum, aminnya malaikat, los pintu langit dia. Amin. Nah, selesai surat Al-Fatihah inilah mazhabuna Syafi'i bahwa kemudian makmum membaca surat Al-Fatihah fi nafsika, di dalam dirimu. Bacalah untuk dirimu sendiri surat Al-Fatihah setelah mendengar. Maka dalam mazhab Syafi'i ketika sudah amin, al-imam diam, memberikan waktu agar makmum membaca surat Al-Fatihah. Pokoknya Fatihahnya cepat dibaca untuk dirinya, setelah diam sejenak agar ada waktu untuk makmum membaca Al-Fatihah, barulah membaca surat pendek agar baca pendek. Ini yang ideal. Ini yang idealnya begitu, tapi tidak selamanya itu sesuai dengan idealisme. Taib, kalau imamnya selesai Fatihah, selesai amin, langsung membaca surat, ya makmum membaca surat Al-Fatihah kemudian mendengarkan bacaan imam. Taib. Berapa menit lagi menuju Isya? 1 menit. 1 menit, iya, akal min daqiqah. Monggo. Semoga hadisnya masih separuh ya. Separuh hadisnya ya pada pertemuan yang akan datang. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Monggo kita tutup dengan membaca beberapa bait qasidah burdah. Monggo di sarang-sarang.